Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Ini artinya adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Oktober. Tidak terasa ya saudara-saudaraku, 2 bulan lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudaraku, ada sukacita tentunya di dalam Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, saya ingin kita semua untuk melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Saya 2 kali saya bicara tentang tempat-tempat di mana ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara-saudaraku ya, yaitu Sodom dan Gomora, Laut Mati, dan hari ini saya akan bicara tentang suatu tempat di mana Yakub bermimpi di tempat ini. Mari saudara-saudaraku, kita membuka kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Nanti juga saya akan baca bagi kita semua Kejadian 31 ayat 13 dan Kejadian 35 ayat 6 sampai 7. Nah, saudara, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan. Kejadian pasal 28 dulu ayat 10 sampai ayat 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allah, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Nah saudara, buka juga Kejadian 33, Kejadian 31 maksud saya, ayat 13. Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Mari kembali kita membuka Kejadian 35 ayat 6 sampai 7.
Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mesbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Haleluya, saudara-saudaraku. Hari ini judul tema khotbahnya Betel. Nah, saudaraku, saya ingin kita melihat ya pengalaman yang luar biasa dari cucu dari Abraham, yaitu Yakub. Yakub punya saudara kembar yang bernama Esau. Kita tahu bersama, saudara-saudaraku ya. Kemudian Yakub ini kabur dan lari menghindar dari Esau karena Esau merasa sudah ditipu oleh Yakub. Nah, saudara, ya, dalam kisah yang menakjubkan ini, saudara-saudaraku, kita akan belajar apa yang terjadi di Betel, ya, di mana Yakub bermimpi, ya. Saudara, 2 kali Yakub berkata rumah Allah, ya, rumah Allah, yaitu di ayat 17 dan di ayat yang ke-22. Betel berarti rumah Allah. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, itu Betel itu nggak pakai H. Tapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya, Betel itu ada huruf H-nya di sana. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu Betel, ya. Nah, kita tahu banyak beberapa gereja yang memakai nama gerejanya dengan sebutan Betel, ya. Betel memakai kata H, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu memakai huruf B-E-T-E-L, tidak memakai huruf H. Tapi kalau dalam terjemahan Inggris itu ada huruf H-nya, ya, supaya kita tahu bersama untuk bahasa Indonesia. Betel berarti rumah Allah, ya, rumah Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, ternyata Allah punya rumah? Ada. Bukankah kita tahu bersama? Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara-saudaraku, nama ini diberikan, ya, Yakub memberikan nama ini, tempat di mana dia mimpi ini, sebagai pengingat akan pengalaman Yakub yang ada di Betel. Ya, Yakub menamai tempat itu setelah bermimpi melihat suatu tangga. Jadi sebelum nama itu Betel, dinamai Yakub oleh Betel, tempat itu tuh Luz namanya. Kota itu Luz. Tapi waktu Yakub bermimpi, mimpinya melihat tangga yang menghubungkan bumi dan surga, maka tempat itu disebut Betel oleh Yakub. Dan saya melihatnya ini sebagai satu tempat yang luar biasa, ya. Satu tempat di mana satu histori, suatu tempat yang bersejarah, satu tempat di mana satu tempat yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang bernama Yakub, ya, saudara-saudaraku ya. Ya, kita tahu bersama perjalanan hidup Yakub ini sangatlah luar biasa, ya kan? Ya, bagaimana Yakub kemudian menjadi seorang yang begitu luar biasa dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, saudara-saudaraku ya. Orang percaya, kita selalu menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Allah yang Yakub sembah adalah Allah yang besar. Nanti kita akan lihat ya. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita jadikan satu perenungan bagi saya dan saudara, bagi anak-anak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ini, ya? Jangan kita anggap enteng mimpi, saudaraku. Mimpi sesuatu yang luar biasa. Banyak kejadian yang Tuhan pakai ya, hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya melalui mimpi.
banyak, termasuk orang yang bernama Yakub. Nah, saudara-saudaraku, mari tidak mau terlalu lama-lama di pendahuluan. Saya ingin kita melihat ada 3 poin penting yang saya akan bagikan bagi kita semua. Apa yang menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara. Saudara, perhatikan mulai ayat Kejadian pasal 28 ini, perhatikan. Nanti kemudian saya akan mengajak kita untuk membaca 1 Korintus 1 ayat yang 9. Perhatikan saudaraku ya. Mulai ayat 10 dalam Kejadian pasal 28. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Perhatikan ayat 12, saudara-saudaraku. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, perhatikan yang pertama. Kita membuka dulu 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saya ulangi kembali, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudaraku, yang pertama, Allah rindu bersekutu dengan kita. Allah rindu bersekutu dengan kita. Saudara, saya melihat cara Tuhan menarik Yakub yang dalam kondisi stres barangkali ya, saudara-saudaraku ya. Ya, karena dia harus kabur dari Esau. Dia lari. Ya. Dia meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang berat. Dan saya percaya inilah cara Tuhan untuk menarik Yakub percaya dan memiliki satu pengalaman rohani dengan Tuhan melalui mimpi. Saudara perhatikan. Ya. Yang pertama, Allah punya kerinduan saya dan saudara itu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita tahu bersama, saudara-saudaraku, kisah tentang Esau dan Yakub ini. Ya. Saya percaya bahwa perjalanan hidup seorang Yakub ini tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Dan saya percaya kisah tentang Yakub ini memang dimulai dari dia bermimpi. Apa mimpinya, saudaraku? Dia melihat ada tangga yang terhubung dari bumi dan surga. Nah, saudaraku, ada penghubung. Jadi antara bumi dan surga, dia melihat apa, saudaraku? Ada malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, inilah cara Tuhan untuk menarik Yakub agar percaya dan memiliki persekutuan dan memiliki pengalaman rohani dengan Dia, dengan Tuhan. Saudaraku, tentu banyak cara Tuhan menarik saya dan saudara. Ada orang-orang yang saudara-saudaraku ya, akhirnya percaya kepada Tuhan. Akhirnya bersekutu dengan Tuhan. Karena dia mengalami sakit dalam kehidupan dia. Ada orang-orang yang selama ini mungkin lupa kepada Tuhan. Dia orang Kristen. Ya, hidupnya seperti diberkati Tuhan. Tapi dia jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah datang beribadah. Dia tinggalkan Tuhan. Tapi sih di KTP-nya tetap beragama Kristen. Nah, Tuhan itu, kalau kita baca firman Tuhan,
banyak cara supaya kita dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang Tuhan kita memang paling jago ya. Tapi benar nggak saudara-saudaraku? Kita sudah mengenal hati Tuhan. Untuk mengenal hati Tuhan ini saudara-saudaraku, butuh waktu yang sangat lama. Butuh proses waktu yang lama. Itulah sebabnya kita bangga. Kita disebut anak-anak Allah. Namun dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kebanggaan itu akan menjadi satu kebanggaan yang sia-sia, saudaraku. Tidak berarti apa-apa. Kalau secara secara de facto, hidup kita tidak percaya kepada Allah Bapa. Banyak orang Kristen yang bangga menjadi orang Kristen. Ya, aku anak Allah. Ya, aku anak Allah. Tapi benar nggak kamu melakukan kehendak Allah? Kamu melakukan kemauan Allah dalam hidup ini? Saudara, saya tidak catat di buku catatan khotbah saya, tapi saya ingat ada satu ayat firman Tuhan yang mungkin keras bagi kita semua. Bagaimana kerinduan Tuhan itu untuk kita bersekutu itu, bahwa Tuhan itu punya satu kerinduan, punya satu kepentingan yang besar dalam hidup kita. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Ini tidak ada dalam catatan khotbah, buku catatan khotbah. Tapi di malam saya membaca firman Tuhan ini sungguh luar biasa, saudaraku. Mari kita buka bersama, saudara-saudaraku. Filipi 2, mulai ayat 19 saya baca ya. Filipi 2, ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ini dia saudaraku ayat 21. Ya, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah saudara tahu tidak? Saya meyakini satu hal, bahwa kalau Allah punya kerinduan untuk bersekutu dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya, sebagai orang yang dikasihinya, maka Allah ingin menaruh kepentingannya dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Tetapi tanpa kita sadar, seringkali kalau kita berdoa, yang kita sodorkan kepada Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan, itu daftar permintaan, pergumulan kita, kepentingan kita. Loh, sekarang kepentingan Tuhan itu mana? Itulah sebabnya, saudara, perlahan-lahan kami, saya dan istri saya, mulai mengubah cara kami berdoa. Isi doa, berusaha jangan terlalu banyak kepentingan diri kita yang terus disodorkan kepada Tuhan. Kepentingan Tuhan, saya percaya, panggilan hidup orang percaya itu adalah panggilan yang sangat luhur, mulia, dan agung, saudara-saudara. Kita dipanggil dari miliaran umat manusia untuk menjadi orang terdepan menyampaikan Injil Tuhan. Karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita adalah utusan-utusan Tuhan untuk menarik orang-orang yang hidupnya ditarik oleh kuasa kegelapan, supaya mereka mengalami kasih, karunia, cinta daripada Tuhan Yesus. Sehingga kepentingan Tuhan harus menjadi kepentingan kita. Amin. Nah, kalau saya kaitkan kembali saudara-saudaraku ya, dengan cerita mimpi Yakub, dengan poin yang pertama. Jadi di balik kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan saya dan saudara, Allah ingin supaya kepentingan Tuhan menjadi
kepentingan kita. Bukan kepentingan kita menjadi kepentingan Tuhan. Tapi lihat, dalam mimpi itu ada satu tangga yang dilihat oleh Yakub. Ya, ada malaikat-malaikat Allah yang turun naik di tangga itu. Saudara, perhatikan, poin penting juga di sini, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat spesial. Ya. Nah, kalau makanan aja saudaraku ya. Makanan yang dijual itu ada makanan yang spesial, nasi goreng spesial, martabak spesial. Itu kuliner, urusan jasmani, urusan duniawi. Tapi kalau untuk urusan rohani saudaraku, mari kita melihat ternyata Allah rindu sekali untuk saya dan saudara punya satu hubungan yang spesial. Agar kepentingan sorga itu menjadi kepentingan saya dan saudara. 2 bulan lagi kita akan merayakan hari Natal. Saudaraku, sudah sampai mana kehidupan kita, pelayanan kita? Apakah engkau selama ini bersyafaat, berdoa kepada Tuhan buat orang lain, buat kepentingan orang lain? Jangan melulu kepentingan kita. Benar saudaraku, selalu ada banyak pergumulan dalam hidup kita. Saya ingat saudara, saya pernah membaca sebuah buku ya. Sukacita itu artinya joy. Joy itu kan J-O-Y. J itu Jesus. Jesus in the first. Yesus yang pertama. O, other. Orang lain yang kedua. Y, Yosef. Dirimu atau diriku. Jadi menempatkan kepentingan kita itu menjadi kepentingan yang paling terbawah. Yang terakhir saudaraku. Bukankah dalam doa Bapa kami Tuhan berkata, kita berkata, Bapa kami yang ada dalam surga, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan Tuhan. Nah ini penggambaran. Jadilah mimpi itu Yakub lihat. Sehingga tidak heran. Kemudian Yakub bilang, ini rumah Allah. Tempat ini rumah Allah. Dahsyat tempat ini kata dia. Dia kagum. Dia bilang, pintu gerbang sorga. Wah, luar biasa. Saudaraku, saya rindu kita mengalami cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat lagi ya, untuk melengkapi poin yang pertama ini, saudaraku ya. Bagaimana puncak dari kerinduan Allah itu untuk bersekutu. Mari kita buka Wahyu pasal 21. Ya, beberapa waktu yang lalu kami masuk doa malam sudah menyelesaikan kitab Wahyu pasal 22 pasal ini, dan kami sudah kembali kepada Injil Matius. Ya, Wahyu 21 ayat 3, saudara-saudara, perhatikan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah. Kemah Allah, ya seperti rumah Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan apa saudaraku? Ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, Wahyu pasal 21 ini menggambarkan puncak dari kerinduan Allah, yaitu saat persekutuan yang sempurna dipulihkan kembali, dan ia akan tinggal secara langsung, secara permanen, secara langsung di tengah-tengah umatnya. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Allah diam di tengah-tengah saya dan saudara untuk selama-lamanya. Kalau kita baca Wahyu 21 ini, saudaraku, ini luar biasa. Ya, tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, turun dari surga. Nah, saudara, kita kembali kepada ayat mas kita, ayat pokok kita. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita jadikan perenungan tentang battle ini? Yaitu Allah rindu bersekutu dengan kita. Bukan saja dengan Yakub, tapi Allah juga rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Dan puncaknya yaitu di Wahyu pasal 21 ayat 3 tadi. Nah saudaraku, kita masuk bagian yang kedua. Poin yang kedua. Saudara, mari kita masuk poin yang kedua. Saudara perhatikan. Saya baca buat kita semua Kejadian pasal 28 ini ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan engkau tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang kedua, saudaraku, Betel mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Tolong katakan amin, saudara-saudaraku. Ya, saya ulangi sekali lagi. Betel mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Saudara, satu ayat untuk melengkapi poin yang kedua ini. Buka bersama saya Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Inilah saudaraku yang pentingnya kita membaca firman Tuhan. Saya rutin selalu dengan Ibu Gembala. Jadi Tuhan perlengkapi kami waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan sebagai pelengkap yang bisa melengkapi setiap khotbah-khotbah yang kami sampaikan. Ini pentingnya kalau kita membaca Alkitab. Jadi kita membaca Alkitab bukan waktu kita sedang mau mempersiapkan khotbah saja, saudara. Tidak. Jangan jadi pengkhotbah upahan, ya. Jangan jadi pengkhotbah yang hanya buka firman Tuhan waktu diminta untuk melayani. Tapi setiap hari kita baca. Jadi waktu kita mempersiapkan khotbah, ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung tema khotbah itu. Ini puji Tuhan, kami memang kalau malam sudah masuk dalam kitab Yeremia. Nah, kita baca Yeremia pasal 10. Saudara perhatikan Yeremia pasal 10 ayat 16. Tadi saya berkata, Betel mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Nah, saudara perhatikan Yeremia pasal 10 ayat 16. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub. Nah, bagian Yakub. Tidaklah begitu dia ini Allah. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub. Sebab apa, saudaraku? Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bersama nanti Yakub ini akan berganti nama menjadi Israel. Ya. Setelah pergulatan dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok, ya, yang terjadinya waktu Yakub mengalami pangkal pahanya terpelecok, Yakub kemudian Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Nah, saudara, siapa yang membentuk Yakub menjadi seperti begitu? Kalau bukan Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan loh, Bapak Ibu. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Jadi Betel mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Kalau saya boleh tambahkan, dia adalah Allah Israel. Jadi saudara-saudaraku, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita tidak bisa melawan kewenangan Tuhan ini. Haknya Tuhan. Yang kita harus doakan adalah bagaimana supaya orang-orang yang kita kasih mau hidup dalam kebenaran Tuhan.
mau datang ke Betel, rumah Allah. Saudara bisa datang ke gereja, tapi apakah hatimu datang kepada Betel? Kita bisa datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tapi apakah benar-benar hati kita datang kepada Betel, kepada rumah Allah yang sejati, saudara-saudaraku? Di mana kita melihat ada satu tangga, seperti Yakub melihat mimpi. Tangga di mana tempat dari bumi dan sampai ke surga. Allah rindu kita bersekutu dengan Dia. Allah rindu kepentingannya menjadi kepentingan kita. Mari saudaraku, kalau saya mau melihat, ya, artinya jangan melulu hanya urusan hidup kita saja. Kita ini punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa. Mengapa kita khawatir dalam hidup ini? Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Kalau saya boleh belajar, ya, tadi saya katakan Betel ini kan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Betul nggak? Saya pernah sampaikan 1 bulan yang lalu, ya, dalam catatan khotbah saya. Kita tidak usah khawatir dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Saya bilang kalau hidup kita sesuai Injil, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Iya, saya pernah khotbah tentang Allah mendandani umatnya. Bapak Ibu, 2 bulan lagi, atau ya kurang lebih 2 bulan lebih, ya, kita akan tinggalkan tahun 2025. Saudara, mari, coba kita, dengan kejujuran kita, coba buka lagi riwayat perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Tak akan terhitung betapa besar kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya selalu bilang kepada saudara, ayo saudaraku, kesempatan masih ada. Ayo datang ke Betel, datang ke rumah Allah, datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan karena Dia adalah pemilik, pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta ini. Nah, saudara, siapa yang bisa melakukan ini? Kalau kita kembali kepada ayat-ayat emas kita tadi, saudaraku, yuk kita kembali sebentar, kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 28, kita lihat, saudaraku. Saudara perhatikan ayat 13 misalnya. Iya kan? Siapa yang bisa melakukan? Ayat 13. Dia bilang begini, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Memberikan tanah. Ayat 14 kemudian. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Memberikan keturunan. Ya, ini konteks dalam kisah Kejadian yang saudaraku. Bukan berarti kalau ada pasangan Kristen yang belum Tuhan berikan keturunan, hidupnya tidak diberkati. Oh tidak, jangan salah berpikir seperti begitu. Ayat 15. Perhatikan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Memberikan perlindungan. Jadi ada apa? Penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup orang yang bernama Yakub. Dan kalau kita kembali kepada Yeremia tadi, Yeremia pasal yang ke-10 tadi, dia yang membentuk segala-galanya, saudara-saudaraku. Dia yang membentuk segala-galanya. Saya buka lagi sebentar, ya. Yeremia pasal berapa tadi? 10, ya. Yeremia 10 ayat 16. Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Kalau ada orang Kristen yang masih meragukan kebesaran Tuhan, mari baca kisah tentang mimpi Yakub ini. Saya percaya saudara akan kuat mengerti firman Tuhan ini dan mau melakukan firman Tuhan ini. Yang ketiga, saudara-saudaraku, saudara perhatikan. Saya ajak kita untuk melihat dalam Kejadian pasal
31 ayat 13 yang tadi sudah kita baca. Kejadian 31 ayat 13. Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saya tambahkan lagi Kejadian 35 ya saudara-saudaraku ya, untuk melengkapi poin ketiga. Kejadian 35 ayat 6-7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ, dan dinamailah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara, kalau yang pertama Yakub sendiri, kemudian dia bersama-sama dengan orang lain, dengan yang lain. Yang ketiga, saudaraku, saudara perhatikan, ini poin yang penting yang saudara juga harus catat. Yang ketiga, kita semua yang hidup dalam kebenarannya pasti akan kembali ke Betel, kembali ke rumah Allah, atau kembali ke Yerusalem yang baru. Dengan kata lain, kita semua yang hidup dalam kebenarannya pasti akan kembali ke sorga. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau berkata puji Tuhan. Yesus datang kedua, yang pertama kali. Ya. Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga mempersiapkan saya dan saudara, buat saya dan saudara, suatu tempat yang sangat indah. Mari saudaraku, sebagai ayat-ayat yang terakhir kita membaca Wahyu 22. Wahyu pasal yang ke-22. Sekali lagi saudara-saudara, inilah pentingnya kita membaca Alkitab. Jadi banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, rahasia-rahasia firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang bukan saja tahu Alkitab nantinya, tapi dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengenal hati Tuhan, dan juga mengetahui dan melakukan apa saudaraku? Kepentingan Tuhan. Wahyu 22 ayat 1-5. Perhatikan saudara-saudaraku. Wahyu 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Nah saudara, minggu lalu saya bicara tentang laut mati, yang nanti laut itu menjadi laut yang membawa kehidupan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Luar biasa ya. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan apa saudaraku? Beribadah kepadanya. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Kita akan melihat wajah Tuhan. Dan namanya, nama Tuhan akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5 saudaraku. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tolong katakan amin. Saudara, yang ketiga, Yerusalem baru. Kita semua yang hidup dalam kebenaran. Catatan saya, ini adalah hal yang harus saudara perhatikan.
kita semua, saya yang hidup dalam kebenaran. Kalau tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, ya maaf saudara-saudaraku, dengan terpaksa, ya saya mengatakan, kita tidak akan kembali ke Betel kalau kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu, saya dan orang yang kita kasih, kita semua, kembali ke Betel, kembali ke rumah Allah, maka hiduplah dalam kebenaran. Kalau di mimpi yang pertama, maksud saya, waktu Yakub mimpi di Luz yang jadi Betel, dia seorang diri. Tapi kemudian yang kedua kali, dia bersama dengan orang-orang, dengan yang lain. Saudara, pagi tadi saya merinding, saya baca renungan, bahwa kita harus memikirkan kekekalan. Kita harus juga memikirkan orang-orang yang kita kasihi. Renungan yang saya baca, saudara, yang masuk ke gadget saya, jangan sampai suami yang masuk surga, istri tidak masuk surga. Jangan sampai orang tua yang masuk surga, anak-anak tidak masuk surga. Ini suatu yang mengerikan. Saudara, adalah kewajiban saya dan saudara untuk berdoa dan mengajak orang untuk masuk ke rumah Tuhan. Gereja di bumi memang gereja yang sementara. Tapi saya percaya, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka ada gereja yang kekal. Sorga, Yerusalem baru. Di sana ada air kehidupan. Di sana tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan lagi ada duka. Oleh karena itu, dari hati saya yang paling dalam, dengan kerendahan hati saya mengingatkan umat Tuhan yang saya kasihi. Saya mengingatkan sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bahkan saya mengingatkan keluarga saya pun untuk kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan pada hari ini, firman Tuhan hari ini menjadi satu pewahyuan kehidupan dalam hidup saudara. Menjadi satu teguran bahwa di Betel, tempat kita, diingatkan Tuhan, ada tempat di mana kita akan terhubung dengan Tuhan. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus